Berita Sumsel 24 jam hari ini. Upaya pelestarian benda bersejarah yang tersebar di berbagai wilayah Sumsel masih terus dilakukan Museum Negeri Sumatera Selatan. Senin kemarin dipimpin Kepala Museum Haji Chandra Amprayadi, tim museum milik Pemprov Sumsel itu kembali mendatangi Desa Sungai Pinang 1 untuk menelusuri keberadaan tangga raja yang dihiasi ukiran dengan motif unik dan langka. Tidak hanya menerima hibah biografi Pangeran Abdul Chalik alias Pangeran Liting yang memimpin marga Pegagan Ilir Suku II periode 1872 hingga 1902 dan keris pusaka milik warga Sungai Pinang dalam kegiatan Museum Masuk Desa, pada Selasa 12 Oktober lalu pihak Museum Negeri Sumatera Selatan ternyata mempunyai oleh-oleh yang tak kalah menarik. Oleh-oleh sekaligus pekerjaan rumah untuk melakukan upaya konservasi, yaitu berupa tangga raja yang diyakini sudah berusia ratusan tahun. Sayangnya, saat ditinjau pertama kali oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disbudpar Sumsel Alfasah Rizal didampingi Kepala Museum Negeri Sumsel Chandra Amprayadi dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Ogan Ilir Diki Salendra, usai acara Museum Masuk Desa, kondisi benda bernilai sejarah dan budaya tersebut sudah sangat memprihatinkan sekali. Tiang penyangga dan papan lantai yang mulai rapuh, atap yang mulai rontok, belum lagi sisi kiri kanan dipenuhi semak belukar dan sampah rumah tangga yang dibuang sembarang oleh oknum warga. Nah, selang sepekan yakni Senin kemarin, tim Museum Sumsel dipimpin langsung Chandra Amprayadi mengajak pembatik Palembang Agus Haryadin dan budayawan Sumsel Beni Mulyadi menelusuri motif ukiran pada tangga raja yang berada di tepi Sungai Ogan, depan bekas kediaman Pangeran Liting, Desa Sungai Pinang 1, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Rencananya ukiran pada tangga raja ini akan dijadikan sebagai motif batik tradisional khas Sungai Pinang. Hasilnya itu adalah sebuah tangga raja, peninggalan dari keluarga Pangeran Liting. Ya, terbuat dari kayu unglen. Ukirannya itu diperkirakan masa ukiran dari Cirebon dengan apa namanya, Pajajaran. Itu Pak ya? Itu ukirannya ya, tuh rencana di kami tangga Pak ya? Apa? Ukirannya tuh di mananya Pak? Ukiran itu di pinggir Pak, di pinggir sungai. Oh, di pinggir sungai. Raja-raja zaman pangeran-pangeran pembesar zaman dulu tuh kan dia kan kalau mandi kan di sungai kan. Mulai lewat tanggo itu kan. Nah, itu macam apa namanya? Pemandian atau singgah-sana di tepi sungai lah kira-kira kan, pada masa-masa itu kan. Yeah. Nah, jadi namanya Tanggarajo, yang turun di situ Rajo kan. Yeah, nah, dan di tepi-tepi itu ada struktur batu bata. Struktur batu bata pada masa itu. Yeah. Struktur batu bata. Karena pada saat ini ada lagi struktur bata macam itu kan. Nah, yang besar-besar lebar-lebar itu kan. Nah, ini rencana kami ke depan akan kami buat batik tradisional khusus khas dari Sungai Pinang. Oh, batik khas Sungai Pinang jadinya. Sungai Pinang. Rencananya ukiran pada tangga raja ini akan dijadikan sebagai motif batik tradisional khas Sungai Pinang. Reporter Betanika Susmanda, palpres.com. Pemirsa, dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW, Kejaksaan Negeri Palembang membantu pembangunan musola Gria Sentosa di kawasan Dusun 3, Gang Asem, Kelurahan Kenton Jaya, Banyuasin. Bantuan tersebut diserahkan langsung Kepala Kejari Palembang. Kepala Kejari Palembang Sugianta SH didampingi Kepala Seksi Intelijen Budi Mulya SH dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum IGN Agung Arya Kesuma SH beserta rombongan mengunjungi musola Gria Sentosa. Dalam kunjungan itu, Kepala Kejari Palembang menyerahkan bantuan untuk pembangunan musola tersebut. Kepada palpres.com, Kepala Kejari Palembang Sugianta SH menjelaskan, kegiatan sosial tersebut berupa bantuan material,
speaker, dan uang tunai untuk pembangunan musola Gria Sentosa. Dikatakan Sugianta, semoga bantuan tersebut dapat mempercepat dan memperluas pembangunan musola sehingga musola Gria Sentosa ini bisa bermanfaat dan berguna bagi masyarakat khususnya dalam beribadah. Sementara itu Hermawi, salah satu pengurus musola Gria Sentosa, mengatakan sangat senang dan merasa terbantu dengan bantuan dari pihak Kejari Palembang karena dengan bantuan tersebut pihaknya bisa mempercepat pembangunan musola yang ada di tempat mereka. Diakui Hermawi, sebelum musola dibangun, warga sholat di Fasum dengan menggunakan tenda. Untuk itu mereka berinisiatif untuk membangun tempat ibadah tersebut dengan cara patungan dan bantuan pihak donatur. Dalam pengerjaan pembangunannya dilakukan dengan cara bergotong royong sesama warga sekitar. Saat ini lanjut dia pembangunan musola sudah berjalan 2 minggu dan telah sampai progres 80%. Diharapkan dalam 1 minggu ke depan musola itu selesai dan bisa digunakan untuk sholat serta beribadah. Reporter dan juru kamera Romli Juniawan melaporkan untuk palpres.com. Rumah radius warga di Kelurahan Karya Bakti, Kota Lubuk Linggau rusak tertimpa longsor. Bencana longsor diakibatkan hujan deras yang terjadi kemarin sehingga membuat debit air di saluran irigasi menjadi tinggi. Warga Kelurahan Karya Bakti, Kota Lubuk Linggau dihantui bencana banjir bandang dan tanah longsor. Jika sebelumnya ada ratusan rumah terendam banjir, kali ini rumah milik Radius Susandi, warga perumahan Gria Persada, yang terkena musibah longsor. Hampir sebagian rumahnya ambruk masuk ke dalam parit besar. Kepada palpres.com, Radius mengatakan bencana longsor terjadi sekitar pukul 2 malam. Saat itu hujan deras mengguyur sejak sore hingga dini hari. Beruntung Radius masih bisa menyelamatkan sejumlah barang. Kini Radius beserta anak dan istrinya terpaksa mengungsi ke rumah keluarganya. Jadi mengalami hujan deras yang dari sore lah, hujan deras sampai jam itu jam 12-an lah, jam 11 masih di rumah di dalam. Jadi sebelum tidur pas kami ini kan nengok belakang loh, nengok ke belakang, ya pikir kan aman, tapi memang airnya besar, agak was-was. Jadi itu langsung tidur ke dalam. Ada anak Riko di dalam, pas tidur aku tuh tidur, tapi ini istri pun tidur. Jadi pas ini diceknya ada yang bersuara, ada getar. Pas ini tengok di belakang ini retak. Karena memang panik, kami langsung buka pintu, bawa anak Doiko ke depan, mengeluari ini mobil juga keluari, manggil tuh ini tetangga sini, kemudian tetangganya masih ini ada depan kalau lagi main lah depan, lagi ngobrol, lagi kumpul. Jadi barang-barang di belakang ya alhamdulillah masih sempat diselamatkan. Jadi kami ambil di belakang, langsung kami bawa lagi ke ini, tetangga ini langsung kami panik. Jadi setelah barang selesai, udah lama sekitar setengah jam apa yang lama, ya langsung ambruk. Sementara itu, Camat Lubuk Linggau Timur 2, Haris Garnida Hussein mengatakan, penyebab utama musibah longsor karena volume air di saluran cukup tinggi akibat curah hujan deras serta air kiriman dari hilir. Apa penyebabnya, Man? Kalau yang di sini Volume air. volume air. Sekitar jam berapa Pak Camat kejadian? Jam 2. Jam 2 dini hari tadi. Banyu naik mulai jam 10 malam tuh banyu mulai naik. Tapi kejadian dapur rumah ambruk tuh sekitar jam 2 dini hari. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pipa milik PT Pertamina Aset 2 Aderafil mengalami kebocoran akibat korosi. Kebocoran pipa tepat di halaman rumah ini membuat warga Talang Kampai Dusun 4 Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menjadi panik. Pipa milik PT Pertamina Aset 2 Aderafil yang ada di halaman pemukiman warga mengalami kebocoran akibat korosi atau sudah tua. Aroma minyak dan gas yang keluar dari pipa tersebut membuat warga Talang Kampai Dusun 4, Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali menjadi panik. Diketahui kebocoran pipa baru disadari warga sekitar pukul 1 malam Ahad kemarin. Seperti diakui Ranti, dia mengaku cemas lantaran jarak rumah dari kebocoran pipa hanya berjarak 7 meter. Alhasil, aroma minyak yang berasal dari kebocoran pipa masuk ke dalam rumahnya.
Tidak hanya itu, sumur yang berada di pekarangan rumah juga ikut tercemar minyak, sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Warga lainnya, Amrullah, mengaku kejadian tersebut sudah kedua dalam 5 bulan terakhir. Saat itu, semprotan minyak kondensat dari line pipa mencapai ketinggian 1 meter. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Wali Irwan ST yang langsung meninjau lokasi kejadian menegaskan Pertamina wajib menggantikan line pipa tersebut karena mengalami korosi dan mengancam keselamatan warga. Jadi kita lihat ada laporan masyarakat pipa pecah, ya saya sebagai wakil rakyat saya mau tahu pipa yang mana. Setelah saya cek ke lapangan, memang ada pipa, ternyata ini pipa ini miliknya Edera. Dan saya lihat beberapa meter ini, mungkin ada 50 meter benar-benar sudah korosi. Nah tentu harapan kita, jangan cuma sebatas ini, kasihan masyarakatnya. Jadi pipa ini harus diganti. Kita cek sebelum ada malapetaka yang lebih besar lagi. Terus cara menanggulangannya tidak hanya seperti ini, sekedar nasi bungkus, enggak pas itu. Saya minta pada perusahaan agar ini benar-benar diganti. Ini sudah korosi dan silakan cek lapangan siapapun yang punya kewenangan agar semuanya jelas, agar masyarakat ini merasa aman dan nyaman dalam hidup bermasyarakat dan berumah tangga gitu. Terpisah perwakilan PT Pertamina Erwin membenarkan adanya kebocoran yang terjadi di line pipa transfer dan pihaknya sudah menanggulanginya. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.